Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali dengan Bang Lubis. Kali ini kita berada di tanggal 16 Maret 2020. Hari ini adalah hari pertama ya di banyak tempat di seluruh Indonesia ini mulai diberlakukan pemberhentian aktivitas sementara, termasuk sekolah-sekolah ya, instansi-instansi, termasuk pelayanan-pelayanan juga mulai ada yang diberhentikan. Ada yang sampai akhir bulan Maret ya, 31 Maret. Ada juga yang bahkan sampai April. Nah, tentu ini imbasnya sangat luar biasa ya, buat sebagian kita ini pasti bisa merasakan seperti apa imbas dari agenda-agenda yang dibatalkan. Termasuk kemudian kita tahu bersama karena pembatalan ini ya, termasuk agenda-agenda ya, termasuk yang saya tahu ada beberapa pembicara-pembicara juga, termasuk saya pribadi, praktis mulai dari tanggal 16 hari ini sampai di tanggal 31 Maret agenda-agenda training dan kajian semuanya di cancel. Jadi memang kita khususnya di Bali sudah mendapat arahan juga dari Gubernur Provinsi Bali agar untuk sementara waktu tidak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan mobilisasi massa dan sifatnya berkumpul dalam jumlah orang yang banyak, termasuk agenda-agenda yang dianggap tidak terlalu urgent itu diharapkan untuk sementara tidak dilaksanakan. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, sebetulnya momen bagi kita itu di momen saat ini adalah kesempatan untuk menyadari bahwa beginilah cara kita untuk belajar untuk benar-benar berlatih untuk menjadi lebih tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini. Kesempatan dan momen seperti hari ini ya, hari-hari kita yang kita lewati saat ini juga menjadikan kita benar-benar belajar secara nyata dengan mengalami langsung beginilah kemudian tempat kita belajar tentang seperti apa itu takdir. Manusia hanya bisa merencanakan, membuat agenda, sudah ditentukan jadwal, tanggal dan seterusnya ya, bahkan misalnya kayak saya pribadi sudah menyiapkan materi-materinya, tema-temanya, bahkan poster-poster juga sudah dibuat. Tapi kembali lagi manusia hanya bisa berencana. Selebihnya yang akan terlaksana pasti hanya yang diizinkan Allah terjadi. Artinya semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz apa yang kemudian akan terjadi hari ini dan hari-hari yang akan datang. Tugas kita menyempurnakan ikhtiar kita, tugas kita memang membuat perencanaan sebaik mungkin. Namun pada akhirnya kitalah yang tetap perlu untuk secara sadar menerima secara penuh tanpa syarat. Kita betul-betul berserah pasrah kepada ketentuan Allah, mau seperti apapun Allah memberikan kondisi kepada kita, sesungguhnya itulah kondisi terbaik yang menurut Allah buat kita. Allah ingin kita lebih baik dengan peristiwa ini. Allah ingin kita lebih dekat dengan Allah dengan peristiwa ini. Allah ingin kita lebih taat kepada Allah dengan rangkaian peristiwa ini. Menyadari bahwa setiap apa yang ditakdirkan Allah dalam hidup kita, bahwa semuanya pada hakikatnya baik untuk kita, inilah kesempatan yang paling bagus bagi kita. Salah satunya di antara banyak peristiwa dalam hidup kita, kesempatan kemudian saat menyebarnya pandemi dari virus corona ini ya, atau yang disebut juga COVID-19 ini, Ini kesempatan bagi kita untuk kemudian merenung dan menyadari bahwa beginilah luar biasanya
ketika Allah memerintahkan virus-virus itu untuk menyebar, sehingga setiap kita memang terbukti tidak berdaya untuk kemudian berbuat apa-apa, ya, selain kemudian mengharap pertolongan dari Allah dan menyempurnakan ikhtiar kita sekuat kemampuan kita. Kita semua tidak tahu kapan ini berakhir, namun tugas kita yang perlu kita lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin, sebatas kemudian kekuatan kita, semampu kita, mengikuti kemudian arahan-arahan ahli kesehatan dan seterusnya, untuk betul-betul bisa melewati ini semua. Selebihnya apapun nanti yang menjadi dampak dalam hidup kita, sesungguhnya semua sudah yang terbaik dari Allah. Nyawa kapan berakhir sudah ditentukan oleh Allah. Kapan kita lahir, kapan kita meninggal, semua sudah ditentukan oleh Allah. Dan apa penyebabnya, semua juga sudah ditentukan oleh Allah. Kalau memang kita ditakdirkan ternyata berakhir hidup kita ini karena virus corona, kita tidak akan bisa menghindar kemanapun. Mau kita bersembunyi dimanapun, layaknya datangnya hari kiamat, mau kita sembunyi di dalam gua sekalipun, yang namanya kematian itu pasti akan sampai kepada kita. Tidak ada orang yang bisa menghalangi kematian. Namun sedahsyat apapun virus corona ini, kalau memang belum waktunya kita untuk merasakan kematian kita, maka sungguhnya kita tidak akan pernah mati. Maka ketenangan hati ini penting hadir di dalam diri kita. Ketenangan bahwa Allah sudah tentukan takdir kita. Tugas kita bertawakal setelah betul-betul berikhtiar secara maksimal sekuat kemampuan kita. Mudah-mudahan peristiwa ini cepat berlalu. Mudah-mudahan peristiwa ini juga membawa kebaikan, betul-betul bisa menjadi kebaikan buat kita. Yang sudah pasti perlu diawali dengan prasangka baik kita kepada Allah. Bukankah kemudian Allah mengingatkan kita dalam hadis qudsinya bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Seperti apapun peristiwanya, mau kita suka atau tidak, mau nyaman atau tidak, kata Allah dalam hadis qudsi itu, kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka yang kita dapatkan adalah kebaikan. Karena sangkaan baik kita baik kepada Allah. Tapi kalau kita bersangka buruk kepada Allah, maka itulah menjadi awal dari terjadinya keburukan-keburukan dalam hidup kita dari setiap peristiwa. Maka seperti apapun hari ini terkesan seperti kondisi penyebaran virus ini seperti mencekam, maka mari kita bersangka baik kepada Allah hingga betul-betul kiranya nanti kita bisa mendapatkan kebaikan dari ini semua. Semoga bermanfaat video ini sahabat sekalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.